terlebih kalau teman-teman mau jadi pendamping masyarakat atau mau jadi CDO begitu, mengorganisasi masyarakat. Sampai juga pelaksanaan pelatihan dan juga evaluasi ke masyarakat dan diakhiri sama presentasi akhir ke dosen-dosen gitu. Saya Matahari Faranshat, biasa dipanggil Sais. Saya staf pengajar di PSDK. Oke, perkenalkan saya Najwa, Najwa Fadila Munawar, angkatan 2021 PSDK. Oke, sangat berbeda ya sebenarnya Metova sama EPP. Kalau Metova itu nanti mahasiswa diharapkan mampu untuk bisa mengorganisasi masyarakat begitu, lebih dalam hal yang mikro. Kalau misalkan EPP, evaluasi pemantauan pembangunan, itu lebih dalam hal yang cukup besar. Bagaimana mengevaluasi progres atau keberhasilan suatu program. Oke, untuk Metova nanti akan banyak strategi dan teknik fasilitasi seperti itu ya. Jadi nanti mahasiswa akan dapat mengetahui cara-cara untuk mengorganisasi masyarakat dalam hal-hal yang kegiatan kecil. Baik itu di sosialisasinya, kemudian itu bagaimana handle FGD, bagaimana itu mengawali suatu kegiatan pelatihan kayak gitu. Karena cukup penting ya untuk bisa mengorganisasi masyarakat agar mereka mau berpartisipasi dalam program. Kalau aku sendiri kan ambil Metova itu di semester 5. Itu waktu itu kami kurang lebih 30 orang dan waktu itu juga campur sama mahasiswa yang pertukaran ke kita. Kebetulan waktu itu pelaksanaannya di Bumirjo ya Mas itu, dan dibagi jadi 10 kelompok, jadi per kelompoknya ada 3 orang. Nah kurang lebih waktu itu berarti kita ngadain 10 program metode fasilitasi gitu di Bumirjo, dan ya kita pelaksanaannya kurang lebih selama 1 semester itu mulai dari observasi sampai kita FGD sampai juga pelaksanaan pelatihan dan juga evaluasi ke masyarakat dan diakhiri sama presentasi akhir ke dosen-dosen gitu, kurang lebih gitu. Ya menurut saya sangat penting ya, terlebih kalau teman-teman mau jadi pendamping masyarakat atau mau jadi CDO begitu, mengorganisasi masyarakat, hampir mustahil untuk bisa mengorganisasi kalau misalkan dia itu nggak tahu teknik untuk bisa mengajak, teknik untuk bisa membuat masyarakat mau berpartisipasi dalam program, karena nanti outcome-nya itu pada handarbeninya, pada sense of belonging masyarakat join di program, dan itu sangat mempengaruhi keberhasilan khususnya pada sustainability seperti itu. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman mau untuk menjadi pendamping masyarakat, CDO, mengorganisasi masyarakat, sangat penting untuk ikut mata kuliah ini. Kalau untuk kesulitannya, untuk Metova ini karena ditempatkan di semester 5, jadi mata kuliah pilihan di semester 5 yang berbarengan dengan mata kuliah evaluasi pemantauan pembangunan tadi. Jadi cukup lumayan challenging ya Mas untuk ngatur waktu sebagai mahasiswa semester 5 yang ternyata turun lapangan tuh itu bisa dalam seminggu tuh bisa 2 kali sampai 3 kali karena EPP tadi sama Metova gitu. Itu mungkin kesulitan pertama. Terus yang kedua itu karena kemarin kita fasilitasinya di Bumirjo Kulon Progo, yang mana untuk turun lapangan tuh kita ada butuh waktu 45 menit untuk perjalanan aja gitu. Itu lumayan jauh juga dan menguras energi gitu ya Mas, untuk membina kemarin. Mental gitu. Iya. Kadang pernah juga kemarin sampai pelatihan terakhir kelompokku itu malam-malam kita bolak-balik ngejar target untuk kita nyelesain fasilitasi di sana gitu. Itu lumayan challenging karena kita juga bukan hanya sendiri gitu kan, ini tugas kelompok, jadi kita juga menyesuaikan cari waktu yang tepat dengan tim yang lain atau dengan anggota kelompok yang lain gitu.
Sama mungkin yang terakhir mungkin karena ini juga program ke masyarakat pasti kan butuh dana banget ya Mas. Nah itu juga challenging, kita lumayan ngabisin dana yang cukup banyak dari dana pribadi kita juga. Jadi itu sih mungkin untuk kesulitan-kesulitan selama mengambil mata kuliah Metova kemarin. Oke, banget banget. Apalagi untuk SDK yang mana kita sangat dekat dengan program mengorganisasi masyarakat itu tadi. Terus kemudian manfaat yang lain, teman-teman yaitu tadi, apalagi kelihatan kalau pas presentasi begitu ya, kelihatan kekompakan dari anggotanya seperti itu. Jadi selain membangun mental yang gigih begitu untuk bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, terus kemudian juga permasalahan internal tim begitu, bagaimana mengatur waktu, itu pasti akan sangat bermanfaat sekali. Nah, dan yang paling penting ketika kita berinteraksi, jadi tadi saya sampaikan kalau mampu untuk mengorganisasi itu tidak hanya mempraktekkan teori, tidak hanya membaca teori, tetapi mempraktekkan teori seperti itu. Itu nanti akan kelihatan hasilnya, bagaimana yang terlatih dan yang tidak terlatih, bagaimana yang terus kemudian dia tahu tentang strategi dan tekniknya dengan yang tidak, itu nanti di presentasi akhir juga akan disampaikan seperti itu ke dosen-dosen pembimbing. Jadi ya sangat challenging juga ya Mbak ya. Karena Metova ini kan kalau kita sebutnya biasanya ini mini KKN-nya PSDK gitu. Jadi kita benar-benar lebih tahu gitu sekarang kita KKN apa aja step yang harus dilakuin untuk dalam pengorganisasian masyarakat khususnya gitu. Gimana kita dalam melakukan fasilitasi ke masyarakat, prosesnya tuh yang pertama tuh harus dilakukannya apa aja. Terus step selanjutnya apa gitu. Mungkin logical thinking terkait terjun ke masyarakat kita kayak udah paham banget gitu gara-gara Metova ini gitu. Jadi kita kan waktu itu kebetulan aku juga jadi koordinator kelas, itu kita mulai dari sowan ke pemerintah desanya, kita belajar komunikasi sama stakeholders setempat, kita juga komunikasi sama masyarakat langsung tentunya gitu. Itu hal-hal yang dipelajarin di Metova gitu. Terus selain itu juga kita jadi tahu banget gimana untuk bisa memberikan program yang memang dibutuhkan untuk masyarakat gitu ya Mas itu. Karena kadang kayak misal KKN gitu ya, ada mini assessment ya. Gitu. Misal KKN kadang kan kita untuk untuk memenuhi kewajiban gitu. Tapi Metova ini benar-benar gimana kita diajarin untuk bisa paham betul apa yang dibutuhin sama masyarakat. Dan kita juga ngasih program yang emang dibutuhin juga gitu ya Mas. Bukan cuman untuk memenuhi kewajiban kita, tapi emang kita juga dalam istilahnya kita juga membantu gitu ya masyarakat apa yang mereka butuhkan gitu. Mungkin kurang lebih itu sih. Dan sepertinya juga cukup seru ya bentuk kelasnya, karena kan kita nggak selalu di kelas begitu, jadi cuma beberapa kali di kelas, yang lain terus kemudian lebih banyak di lapangan, terus kemudian kasih hasil progres mingguannya seperti apa. Jadi ya challenging. Sama terkait tadi yang NJ bilang ada kesulitan terkait pendanaan, jangan khawatir buat teman-teman nanti mahasiswa adik tingkat NJ. Jadi kita sedang upayakan kalau nanti kegiatan-kegiatan akan diberikan sedikit pendanaan begitu. Jadi terkait dengan pelatihan, sosialisasi ataupun kegiatan turun lapangan, penggantian transportasi, sepertinya itu bisa di-cover sama departemen. Pasti jadi lebih mudah ya Mas. Iya. Mestinya begitu. Oke, mungkin untuk teman-teman Metova ini overall seru banget untuk dicoba dan untuk dipelajarin tentunya, karena kita itu jadi titik awal banget anak PSDK, kita ngerasa punya privilege gitu untuk bisa terjun ke masyarakat duluan sebelum KKN gitu. Dan
itu akan berguna banget, bukan cuma buat KKN, bukan cuma buat berguna buat nambah nilai mata kuliah gitu, tapi itu juga pasti berguna nanti untuk karir teman-teman yang mungkin nanti ada plan untuk jadi CDO ya Mas. Itu sangat berguna banget. Kalau kata Pak Adam, kalau mau jadi CDO harus ambil Metova. Gitu mungkin. Kalau di saya bener banget ya sama yang dikatakan Anja tadi. Apalagi kalau misalkan hasilnya itu bagus ya, berinteraksi dengan masyarakat, terus kemudian hasilnya bagus, masyarakat seneng, kalian juga seneng dengan outcome kegiatan kalian begitu, itu akan nagih begitu. Dan di situ menurut saya jadi berlatih ya untuk memfasilitasi ketika Anda nagih nantinya, terus kemudian Anda bisa memilih, oke, saya mantep ini jadi pendamping masyarakat, atau mungkin saya mungkin akan jadi berkarir di hal yang lain seperti itu. Jadi menurut saya patut untuk dicoba.